Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menghisap amal perbuatan orang-orang mukmin dengan cara menempatkan amal baik di sisi sebelah kanan, sedangkan amal buruk di sisi sebelah kiri timbangan amal. Maksudnya, ada amal yang baik, ada pula amal yang buruk, sehingga ditimbang di sisi mana yang lebih berat. Orang-orang kafir tidak mempunyai amal baik, karena amal orang kafir sekalipun baik menurut pandangan manusia, tetap dianggap tidak baik dalam pandangan Allah karena disebabkan kekafirannya. Jika demikian, lantas bagaimana sistem penghisapannya pada neraca akhirat? Sedangkan neraca atau timbangan mempunyai dua sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah orang-orang kafir langsung masuk ke dalam neraka tanpa dihisab terlebih dahulu? Mengingat tidak ada amal mereka yang ditempatkan pada posisi sebelah kanan timbangan. Berikut ulasan selengkapnya. Kelak, orang kafir dibawa ke tempat neraca atau al-mizan untuk ditimbang amal perbuatannya. Perbuatan-perbuatan buruknya ditempatkan pada sisi sebelah kiri timbangan. Setelah itu ditanyakan kepadanya, apakah kamu mempunyai kebaikan untuk ditempatkan pada sisi sebelah kanan? Sedangkan dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Setelah ditimbang, sisi al-mizan atau timbangan yang kosong terangkat ke atas dan sisi timbangan sebelah kiri berisi amal-amal buruknya turun ke bawah, sehingga timbangan kebaikannya sangatlah ringan. Allah Subhanahu wa taala memakai kata kifah atau ringan, sebab kebaikannya kosong sehingga timbangannya menjadi ringan. Orang-orang kafir juga mempunyai amal baik seperti menyambung silaturahmi, memerdekakan budak, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jika yang beramal seperti itu orang muslim, tentu menjadi amal kebaikan yang ditempatkan di sisi sebelah kanan timbangan. Orang kafir juga demikian, kebaikan-kebaikannya ditempatkan di sisi sebelah kanan timbangan, tetapi timbangannya tetap ringan dan terangkat ke atas. Karena sisi sebelah kanan timbangan seperti tidak menyimpan kebaikan yang ditempatkan di atasnya. Hal tersebut menandakan bahwa orang kafir sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Andai ia mempunyai kebaikan, niscaya berpengaruh pada al-mizan atau timbangan, walaupun sebesar biji sawi. Andai orang kafir mempunyai kebaikan kemudian ditimbang, tentu diberi pahala sepadan dengan kebaikannya. Sedangkan orang kafir tidak mempunyai pahala. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, orang kafir ada yang sangat baik terhadap tamu, menghubungkan silaturahmi, dan suka menolong sesama. Apakah perbuatan seperti itu bermanfaat buat mereka ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, tidak, karena mereka tidak pernah mengucapkan seumur hidupnya kata-kata, ya Tuhanku, ampunilah semua kesalahanku pada hari kiamat. Rasulullah juga pernah ditanya oleh Ali ibnu Hatim tentang bapaknya yang melakukan perbuatan baik. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, bapakmu mengharapkan sesuatu dari perbuatannya itu dan dia telah memperolehnya. Penekanan jawaban Rasulullah seperti itu menandakan bahwa kebaikan yang dilakukan orang kafir tidak dianggap suatu kebaikan, karena kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan sama nilainya. Jawaban dari pertanyaan yang terakhir ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Allah tidak membedakan siapapun. Kebaikan orang kafir ditimbang dan dibalas sepadan dengan kebaikannya. Tetapi Allah mengharamkan surga untuk mereka. Maka imbalan kebaikan yang mereka lakukan berupa keringanan dari siksa api neraka. Dalilnya adalah hadis tentang Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, Abu Thalib telah membela dan menolongmu, apakah perbuatannya berguna baginya? Rasulullah SAW pun menjawab, ya, aku dapati ia berada dalam lautan api neraka, maka aku angkat ia agak ke atas. Kalau bukan karena aku, maka tempatnya pasti di dasar neraka. Jadi perkataan Rasulullah kepada Ibnu Jaddan dan Abu Hatim maksudnya adalah orang kafir tidak akan masuk surga. Ibnu Fawraq mengatakan bahwa kaum Mu'tazilah mengingkari adanya al-mizan. Pendapat mereka berdasarkan bahwa amalan tidak dapat ditimbang karena ia tidak berdiri sendiri. Ada juga golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mengembalikan perbuatan itu dengan bentuk tubuh,
dan itulah yang ditimbang pada hari kiamat. Pendapat Shahih mengatakan bahwa berat dan ringannya al-mizan adalah dengan kitab yang bertuliskan amal, sebagaimana disebutkan dalam hadis Shahih dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu." Quran Surat Al-Infitor ayat 10-11. Ini adalah nas Al-Quran. Ibnu Umar berkata, lembaran-lembaran amal ditimbang. Dengan demikian maka lembaran itu berupa benda. Kemudian Allah memberatkan salah satu dari kedua piringan al-mizan dengan amalnya, yang menentukan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Al-Mujahid, Ad-Dahak, dan Al-A'masi bahwa yang dimaksudkan al-mizan di sini adalah keadilan dan keputusan. Disebutkannya timbangan, dan yang ditimbang diibaratkan ungkapan yang mengatakan menimbang sesuatu dan beratnya, yaitu keseimbangan dan kesamaannya meskipun penimbangnya tidak disebutkan. Menurut kami, pendapat mereka hanya ungkapan perumpamaan atau majas, meskipun sudah menjadi bahasa umum, sedangkan hadis Rasulullah SAW menegaskan al-mizan yang sebenarnya adalah yang memiliki dua piringan timbangan dan lisan timbangan, yang masing-masing piringan timbangannya seluas langit dan bumi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dalam kitab Nawadirul Al-Husul bahwa piringan timbangan untuk penimbang kebaikan terbuat dari cahaya, dan piringan timbangan penimbang keburukan terbuat dari kegelapan. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa surga terletak di sebelah kanan Arsy dan neraka di sebelah kiri Arsy. Lalu didatangkan al-mizan yang ditegakkan di hadapan Allah. Piringan timbangan kebaikan diletakkan di sebelah kanan Arsy menghadap surga, dan piringan timbangan keburukan diletakkan di sebelah kiri Arsy menghadap neraka. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dia berkata, pada hari kiamat al-mizan ditegakkan. Jika diletakkan di atasnya langit dan bumi, niscaya maka mencukupi. Para malaikat pun berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Aku akan menimbang makhlukku yang aku kehendaki dengannya." Ketika itu malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, tiadalah kami menyembah Engkau melainkan karena Engkau memang hanya untuk disembah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan ditimbang di atas al-mizan yang mempunyai lisan timbangan dan dua piringan timbangan. Para ulama mengatakan, jika al-mizan seperti yang mereka katakan, maka dapat pula dikatakan bahwa as-sirat adalah agama yang benar. Surga dan neraka adalah tempat kembali arwah tanpa jasad, rasa sedih, gembira, setan-setan, dan jin untuk akhlak tercela, dan malaikat untuk melambangkan ketakwaan dan akhlak terpuji. Semua pendapat ini batal karena bertolak belakang dengan kebenaran. Dalam kitab As-Sahihaini disebutkan bahwa lembaran kebaikannya diberikan, lalu dikeluarkan untuknya al-bitokoh. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-mizan itu adalah timbangan yang sebenarnya, dan yang ditimbang adalah lembaran amal. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pada hari kiamat manusia berdiri di atas 3 kelompok, yaitu muttaqun, orang-orang yang bertakwa yang tidak melakukan dosa besar, mukhallitun, orang-orang yang bercampur pada diri mereka kotoran dan dosa-dosa besar, dan orang-orang kafir. Orang-orang yang bertakwa atau muttaqun, amal kebaikannya diletakkan di atas piringan timbangan dari cahaya. Sedangkan jika melakukan dosa kecil, amalnya diletakkan pada piringannya yang satu lagi. Untuk dosa-dosa kecil, Allah tidak menghitung timbangannya dengan memberatkan piringan timbangan cahaya, sehingga piringan timbangan kegelapan terangkat karena kosong. Orang-orang yang bercampur, mukhallitun, kebaikannya diletakkan pada piringan timbangan cahaya, dan keburukan mereka diletakkan pada timbangan kegelapan. Dosa-dosa besar yang mereka kerjakan memberatkan timbangannya. Jika kebaikannya lebih berat meskipun hanya sebesar telur kutu, maka ia masuk surga. Jika kejahatannya lebih berat meskipun hanya sebesar telur kutu, maka masuk ke dalam neraka. Kecuali jika ia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berat timbangannya seimbang, maka ia menjadi penghuni tempat yang disebut dengan Al-A'raf, sebagaimana dijelaskan nanti. Jika di antara dia dengan Allah ada dosa besar, adapun jika dalam pertanggungjawabannya ia mempunyai amal kebaikan yang banyak, maka kebaikannya dikurangi sebanyak perbuatan dosanya, lalu dipikulkan kepadanya dosa-dosa kezalimannya untuk disiksa atas perbuatannya. Itulah yang disebutkan dalam riwayat. Ahmad Ibnu Harb berkata, pada hari kiamat manusia diperiksa menurut 3 kelompok,
yaitu kelompok orang yang kaya dengan amal solih, kelompok yang miskin, dan kelompok yang kaya dengan amal solih sedangkan dalam pertanggungjawaban ia menjadi orang miskin dan merugi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, engkau akan menemui Allah dengan 70 dosa antara kamu dengannya yang membuatmu lebih hina daripada kamu menemuinya dengan melakukan satu dosa terhadap hamba yang lain. Pendapat ini benar karena Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia, sedangkan manusia fakir dan miskin. Jika pada hari itu ia melakukan kesalahan, maka ia memerlukan kebaikan untuk menghapus kesalahannya, sehingga timbangannya menjadi berat, lalu bertambahlah kebaikan dan pahalanya. Adapun orang kafir, kekafirannya diletakkan pada piringan timbangan dan keburukan, namun tidak satu pun kebaikan yang diletakkan pada piringan timbangan yang lain, sehingga tetap kosong. Lalu Allah memerintahkan masuk neraka untuk diadab sesuai dosa-dosa dan kejahatannya. Adapun orang-orang yang bertakwa, dosa-dosa kecil mereka terhapus karena mereka menjauhi dosa-dosa besar. Mereka diperintahkan masuk surga untuk mendapatkan pahala sesuai kebaikan dan ketaatannya. Dua golongan ini, yang kafir dan yang bertakwa, yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah Al-Mizan, Allah tidak menyebutkan kecuali orang-orang yang berat timbangannya dan orang-orang yang ringan timbangannya. Orang yang berat timbangan kebaikannya ditetapkan keberuntungan dan kehidupan yang diridhai, dan orang yang ringan timbangan kebaikannya ditetapkan kekal di neraka dan mereka dinamakan kafir. Tinggallah orang-orang yang bercampur kebaikan dan dosanya sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW tadi. Adapun penimbangan amal orang mukmin yang bertakwa adalah untuk menunjukkan keutamaannya, sebagaimana penimbangan amal orang-orang kafir untuk menghinakan dan merendahkannya. Penimbangan amal orang yang bertakwa untuk menyatakan kebaikan keadaannya dan menunjukkan kebebasannya dari semua perbuatan jahat, serta penghias urusannya terhadap kepala-kepala yang menyaksikan. Orang yang keburukan dan amal solihnya bercampur sehingga ia masuk neraka, maka ia dikeluarkan dengan syafaat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab syafaat. Jika ditanyakan, dikatakan bahwa Allah memberitahukan bahwa manusia dihisab dan amal perbuatan mereka dibalas, dan Allah menyatakan akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Tetapi Allah tidak menjelaskan tentang hisab dan pahala para jin. Apakah amal mereka juga ditimbang? Jawabannya adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. Dari ayat tersebut, di samping manusia, jin juga termasuk yang dijanjikan balasan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Yang dimaksud dengan masing-masing mereka dalam ayat itu adalah jin dan manusia. Janji dan ancaman untuk jin sama dengan manusia. Allah memberitahukan bahwa para jin bertanya dan Allah menjawab dalam firman-Nya yang dikatakan kepada mereka, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka pun berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 130. Demikian penjelasan tentang penghisapan orang-orang kafir di akhirat kelak. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang Islam, golongan orang-orang mukmin yang selamat ketika penimbangan amal. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.